毫无真气。三哥，这2本古籍，前辈不代表你能拒绝我，我满意，我便。接下来只要你。前辈在跟踪我，这股熟悉的感觉。好奇而已。在下只是无名小辈。一言既出，送一件异宝。你刚才说什么？超越了4种光芒的。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Donghua Jue Zhan Hun atau Fearless Battle Spirit. Nah, di part 23 hari ini nih guys, kita semua bakal melihat Qingnan itu dibawa oleh seorang tetua misterius. Dibawa kemana dan mau ngapain? Kalian pasti kepo kan? Kalau berdasarkan part terakhir kemarin, kita semua sudah melihat Qingnan itu menantang Ningxia Samurai Jenius peringkat 4. Ternyata dia bekerja sama dengan Zhou untuk membantai Qingnan. Untungnya Lord kita Qingnan dengan mudah berhasil menghindari semua serangan. Karena kesal, Ningxia menggunakan kekuatan martial spiritnya, yaitu sabit raksasa dan menyerang. Qingnan pun langsung menggunakan roh dewa perang mengambil sabit tersebut, yang dimana itu membuat Ningxia auto ketar-ketir. Pada akhirnya dia berhasil dikalahkan. Melihat Ningxia dikalahkan, para murid lain yang berada di sana itu mulai ketakutan kepada Qingnan dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, akhirnya teratai hijau pun muncul di tengah-tengah danau di sebuah pulau. Qingnan mengambilnya, tapi apa yang terjadi? Gempa pun muncul. Qingnan mengajak teman-temannya pergi dari sana. Di pulau itu ada seorang tetua yang memperhatikan Qingnan. Nah, itulah tetua yang akan kita ketemui lagi nanti. So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Qingnan pun kabur ke dalam sebuah goa mencoba menyempurnakan teratai hijau. Dia memang jelas merasakan teratai hijau itu penuh akan energi spiritual yang sungguh kaya. Gak cuma sampai situ, seni bela dirinya juga ikut meningkat. Tentu dia senang karena bisa menemukan harta langka seperti ini. Di sisi lain, tepatnya di luar gua, tempatnya Senior Qi dan Xiaoleng. Senior Qi bingung. Udah setengah jam si Qingnan tidak kunjung keluar. Xiaoleng juga bingung, ini kenapa sangat lama ya? Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dari dalam gua terpancar kekuatan yang begitu besar. Xiaoleng terkejut bukan main. Apalagi akibat dari pancaran kekuatan yang sangat kuat itu sampai membuat sebuah pohon besar yang ada di sana auto tumbang guys. Jelas itu membuat mereka bingung. Gak lama dari itu, Qingnan pun keluar dari dalam goa. Dia meminta maaf sudah berlatih dalam waktu yang terlalu lama. Senior Qi tidak mempermasalahkan hal itu, tapi dia penasaran apakah Qingnan sudah menerobos ke tingkat selanjutnya? Tapi sayang, Qingnan belum bisa menerobos. Namun, setidaknya dia sudah mencapai ke puncak ranah. Jelas mendengar itu membuat Xiaoleng terkejut bukan main. Soalnya baru aja sebelumnya Qingnan itu berhasil meningkatkan kekuatannya. Dia menganggap Qingnan ini memiliki tubuh spesial nih. Mereka pun melanjutkan perjalanan guys. Senior Qi cukup kagum dan mulai mengerti kenapa Senior Kongyang itu tertarik sama dia. Qingnan juga berpikir kalau dia harus mencari token Linglong. Soalnya dia sekarang baru memiliki 3 token. Senior Qi mengatakan sebenarnya Qingnan memiliki 5 guys, yaitu milik dia dan juga milik Xiaoleng. Berarti nambah 2 kan? Tetapi itu masih terus sedikit buat Qingnan sendiri. Soalnya kan kita tahu total seluruh token di pulau ini itu ada 20. Jadi dia takut Zhou akan mendapatkan lebih banyak token.
Apalagi dia harus menemukan 10 peta dari 10 murid jenius. Xiaolong menduga kemungkinan mereka bakalan sangat sulit untuk bertemu dengan kelima murid jenius sisanya. Soalnya Pulau Wanxiang ini terlalu luas. 这还需要多争取青龙令和鱼。我也祝你在这次大比中，公羊是。那也是万中无一了。 Gak lama dari itu, tiba-tiba dari belakang muncul seorang tetua yang menghentikan mereka. Ternyata itu adalah sang tetua yang ada di Pulau Buaya kemarin, guys. Nah, tetua ini mencari orang yang bernama Qinan. Melihat ada seorang tetua di belakangnya, Qinan terkejut. Dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya, yang berarti tetua ini sangatlah kuat. Tapi Qinan tidak ragu mengaku kalau dialah orang yang bernama Qinan. Sang tetua menyuruh Qinan agar ikut dengannya, sementara teman-temannya menunggu di sini. 这老者毫无真气。谁是秦南？三个。 Tapi Qinan menolak, guys, soalnya mereka kan belum kenal satu sama lain. Tetua itu langsung kesal, memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Dia juga berkata kalau Qinan tidak bisa menolaknya, walaupun memiliki beberapa kemampuan. Gak ada pilihan daripada meninggoy, Qinan ikut dengan tetua tersebut. Gak cuma itu, si tetua juga memberikan masing-masing satu buku kuno kepada Senior Qi dan juga Xiaolong, dengan tujuan supaya mereka gak bosan nih. Baik juga dia ya. Dan pada akhirnya mereka pun pergi dari sana. Senior Qi terkejut, guys. Soalnya ketika dia membuka dan melihat isi dari buku kuno itu, ini adalah buku yang super langka dan sangat berharga. Xiaolong juga sama. Tapi dia berharap semoga Qinan baik-baik saja ya. 这两本古籍前辈，不代表你能拒绝我。 Singkat cerita, akhirnya Qinan dan sang tetua pun sampai ke tempat yang lumayan jauh dari teman-temannya. Tetua itu menegaskan kepada Qinan agar mengikuti semua perintahnya. Dan nanti, kalau semisal hasilnya memuaskan, maka tetua tersebut juga akan memberikan dia sebuah hadiah khusus. Qinan memberikan hormat, dia akan melakukan perintahnya. Yang pertama, si tetua bertanya soal martia spirit milik Qinan, yaitu roh dewa perang yang sebelumnya berada di tingkat 8. Tapi kok dalam waktu singkat bisa tiba-tiba meningkat sampai ke tingkat 9. 我满意，我便接下来只要你。 前辈在跟踪我。 Tentu mendengar itu, Qinan menduga inilah alasan kenapa sang tetua mengikuti dirinya. Karena semakin penasaran, si tetua pun mengeluarkan sebuah batu yang sungguh besar. Batu ini bernama Batu Bulan Purnama Laut Ungu. Tapi sebelum menyentuh batu ini ada syaratnya, guys. Jadi dia harus pernah menyentuh yang namanya Batu Bulan Laut Biru terlebih dahulu. Nah, karena waktu itu Qinan sudah mendapatkan persetujuan dari Batu Bulan Laut Biru yang ada di istana bela dirinya kemarin, jadi sekarang dia bisa menyentuh Batu Laut Ungu ini, guys. Sang tetua berjanji akan memberikan dia harta langka kalau semisal Qinan bisa memicu Batu Purnama Laut Ungu ini. 这股熟悉的感觉，好奇而已。在下只是无名小辈。 Tentu Qinan terkejut sekaligus tergiur karena ini tawaran yang sungguh luar biasa. Supaya lebih meyakinkan, sang tetua menegaskan kalau semisal Qinan bisa mencapai ke warna yang paling tinggi, maka dia bakal diberikan tambahan harta yang lebih langka. Bahkan dia bakal mengajari dia teknik rahasia yang unik. Wah, Qinan semakin tertarik dong, tetapi dia khawatir akan kejadian yang seperti sebelumnya, yaitu dia pernah menghancurkan batu tersebut seperti yang dihancurkan di istana bela diri. Tapi ya sudahlah, mari kita coba dulu. Segera Qinan menyentuh Batu Purnama Laut Ungu itu dan melancarkan kekuatannya.
Gak lama dari itu, sang batu mengeluarkan warna dasar. Si tetua pun berbalik dan berniat memberikan harta langka saja, karena dia kira kekuatan Qin Nan cuma segini doang. 一言既出，送一件异宝。你刚才说什么？ Tapi apa yang terjadi? Gak lama dari itu, Qin Nan kembali mengeluarkan kekuatannya yang lebih dahsyat. Alhasil, batu itu memancarkan warna ungu dan terbang ke atas langit, sampai-sampai membuat langit di sekitar sana itu berubah menjadi warna ungu. Jelas si tetua terkejut bukan main. Tidak menyangka Qin Nan berhasil mencapai ke warna tertinggi. Berbeda sama Qin Nan, dia malah ketakutan guys. Nanti batu itu hancur pula ya kan? Hehehe. Dan benar aja, tiba-tiba batu itu hancur meledak di atas langit. Wadidaw. Seharusnya itu menandakan kalau kekuatan Qin Nan tidak terukur oleh batu ini ya guys. Tapi tetua ini siapa ya? Kenapa dia bisa tiba-tiba datang dan bisa tahu? Waktu itu si Qin Nan sudah pernah memicu batu bulan samudra biru di istana bela dirinya. Apa jangan dia berasal dari sektenya juga lagi? 超越了4种光芒的。 Mari kita lihat di bagian spoiler dulu guys. Kira-kira di part 24 itu apa yang terjadi? Oke, langsung saja jadi. Qin Nan itu akan melanjutkan perjalanannya bersama teman-temannya di Pulau Wanxiang. Mereka pun sampai ke sebuah gurun salju. Tapi dalam perjalanan, dari kejauhan, dia sudah melihat ada Zhe Xiao yang sedang mengadakan rapat dengan banyak sekali orang. Apalagi di sana ada 2 murid kuat yang bernama Xiao Yunhe dan tuanmu juga guys. Nah, senior Cui menduga mereka sudah bekerja sama dengan Zhe Xiao. Sepertinya tuanmu sama Xiao Yunhe itu peringkat 1 dan 2 jenius terkuat. Tapi tenang saja guys, abang kita Qin Nan mendapatkan teknik rahasia dan harta khusus. Nah, untuk di spoiler ini belum diungkapkan, tetapi kalian bakal tahu nanti. Maka dari itu, kita tunggu lagi di part 24 Jue Shi Zhan Hun atau Peerless Battle Spirit. Satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.